Kalau misalkan zaman sekarang kan eranya ini kan kita sudah Iya. pas banget nih masuk era informasi dan Digital. konseptual itu di digital teknologi. Dan yang menggerogoti orang-orang saat ini adalah itu by phone lewat handphonenya sendiri. Iya, Pansos Podcast. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Bertemu lagi dengan Pandas di Pansos Podcast. Wes, hari ini kita bertemu dengan cowok ganteng. Wah, Ini biasa aja. dan manly banget kan. Wes, manly. Manly itu cowok banget, coy. Oke, halo Ice Cowboy. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Parah lagi gini. Cek. Cek. Nah, nyaring wis. Alhamdulillah sehat lah. Alhamdulillah. Beberapa tahun kita ketemu lah. Los Banar sudah. Asli. 5 tahun, 7 tahunan lah ketemu lah. 2013 apa 2012? Iya, itu hampir sudah lama itu lama. Los Banar dah. Lama sebenar dah akhirnya kita tamu juga. Apa kabar nih, Guys? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Alhamdulillah, yang penting sehat, baik dan luar biasa. Iya, sama kayak Luar situ biasa. juga ya kalau Heeh. makin maju ini. Apanya parut ya? Nah, lagi sibuk apa aja nih, Is? Kalau saat ini sih cuman kerja. Paling sambil menghadapi apa yang saat pandemik saat ini ini ya. olahraga. Wes, olahraga tetap. Iya. Biar cowok banget ya. Gak mesti cowok banget juga sih. Jangan harus cowok bugar. banget ya. Gak maksudnya kalau misalkan image seorang yang suka olahraga itu bukan mengartikan bahwa dia itu cowok banget, tapi mengartikan bahwa dia Sehat itu biar lebih sehat, lebih bugar. Wes, betul sih. Tuh. Tapi cowok juga harus sehat. Yes. Gitu. Tapi Apa? kalau misalkan Bung Panda nih, kalau misalkan gak olahraga berarti bukan cowok banget atau gimana? Cowok banget juga saya sih. Tapi mungkin ada mengkategorikan itu beda ya. Iya, olahraganya di makanan berarti ya. Iya. Olahraga ngunyah ini. Iya. Nah, si lama banget ya ketemu ya. Kabar kamu seperti yang sekarang ini bagaimana sih? Kamu kan lagi sibuk kerja ya sekarang. Iya. Kerja di mana? Di salah satu mall di Banjarmasin. Oh, salah satu mall pokoknya. Iya. Di salah satu mall Banjarmasin. Tetap aja cuman satu doang mallnya. Kemarin juga gitu. Iya. Sama kita akan mau ini tentang salah satu mall. Mall cuma satu aja di Banjarmasin. Iya, betul. Oke, moga nggak ada yang lain ya. Iya. Nah, gimana nih masih kerja kan lagi PSBB, lagi susah keluar, lagi disuruh di rumah aja. Kok kamu masih kerja sih? Jadi kemarin itu kan mall sempat tutup. Sempat juga kita bikin jadwal itu 1 hari kerja, 2 hari libur. Nah terus karena situasi sudah mulai lumayan kondusif, sudah lumayan mulai aman, mulai nyaman, jadi semua sudah berjalan normal tapi tetap pada protokol pandemik. Protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Jadi yang datang harus di scan dulu. Wah, udah kayak antivirus ya. Iya. Scan dulu Scan suhunya dulu berapa kan. ya kan. Habis itu hand sanitizer selalu digunakan biar tetap bersih. Terus juga kita harus jaga jarak. Dan walaupun bukan di dalam mall, walaupun di luar CCTV mall kan kita kalau misalkan di tempat kerja punya CCTV sendiri. Nah, itu pun dari perusahaan itu mengharuskan yang paling utama itu jaga jarak. Jaga jarak. Iya, karena kan kita nggak tahu orang-orang yang datang itu kan banyak kan dari mana aja gitu. Iya. Dan tidak tahu mereka sempat kemana kan sebenarnya. Ya paling nggak apalah, menghindari lah dari hal yang tidak diinginkan. Lebih baik menghindari ya kan. Iya, daripada mengobati kan. Betul. Nah, kemarin kan aku tuh sering ketemu kan sama kamu dulu di event kan. Iya. Nah, maksudnya itu
Pasti kamu selalu membawa gadis-gadis dan cewek-cewek cantik gitu, yang membuat aku selalu curiga gitu. Wah, curiga apa nih? Curiga lah, kok kamu sendirian aja cowoknya, ceweknya banyak banget gitu. Tuntutan pekerjaan. Oh, kerja ya itu ya. Iya, tapi bukan kerjaan utama sih kalau yang itu. Itu kerja sambilan, event juga kan kita. Dan kalau misalkan kerjaan itu sebenarnya tuh enggak gimana ya? Enggak terikat gitu ya. Enggak terikat, jadi cuman freelance. Oh, jadi itu freelance ya. Jadi Doi ini pemasok SPJ juga ya. Oh, pemasok SPJ. Nah, terus gimana nih? Kalau pada saat sekarang emang diliburkan gitu mereka, atau emang nggak ada masuk lagi job buat itu? Kalau melihat situasi saat ini kan, kita kan patokan utamanya tuh pada protokol pemerintah, peraturan pemerintah. Jadi selama tempat hiburan belum buka, event organizer pun nggak bisa bergerak. Iya. Jadi Dan SPG ini juga otomatis nggak bisa belum bisa kerja. Iya, belum bisa kerja. Semoga cepat bisa kerja ya. Amin. Amin. Buat semuanya, karena banyak banget di luar sana yang sudah menunggu-nunggu ya kan. Nah, ya pastinya banyak banget kan di luar sana. Ada yang teman-teman juga ada yang kena PHK. Betul. Atau dirumahkan, mungkin dipotong gaji. Iya. Atau apa kan, kita nggak bisa melihat di satu sisi aja kan. Iya. Sebenarnya sih itu sih macam-macam sih ya. Nah, ya pastinya selain kesibukan kerja, kamu apalagi emang ada usaha di luar, atau jualan online, atau jualan cilok, bakso kayak apa kayak? Karena belum ke arah sana sih. Belum. Saat ini fokus ke kerjaan dulu aja. Kerjaan dulu ya. Iya. Karena kerjaan yang ini juga berat ya gitu ya. Enggak berat. Enggak maksudnya nyaman. Nyaman ya, iya nyaman. Ya pasti kan ada apa ya? Selalu ada risiko dalam pekerjaan ya. Iya, betul. Nah, itu. Yang penting kita jalanin semua sesuai SOP aja. Standarisasi kerja kayak gimana. Kita juga jaga diri baik-baik. Kalau misalkan sama orang, jaga sikap. Alhamdulillah nyaman. Alhamdulillah. Nah, ya pastinya kan berarti kamu nggak ada usaha lain ya, emang kerja ya, paling fokus kerja ya, habis kerja balik ke rumah gitu ya. Paginya olahraga. Paginya olahraga, kerja balik ke rumah. Tapi udah berapa tahun kamu kerja? Kalau dibilang kerja, awal kerja banget itu tahun 2012, jadi udah lama banget kerja. Mulai dari retail, farmasi, retail lagi, terus ke properti, otomotif juga pernah. Terus sekarang di furnitur. Tapi kamu emang suka kerja atau emang pengen cari duit doang atau apa gitu? Dulu pernah sih jalanin bisnis. Cuman karena mungkin kurang support, kurang relasi juga, karena waktu jalaninnya di Jakarta. Karena bukan orang sana kan. Iya. Karena kalau misalkan kita jalanin satu usaha, satu bisnis, itu modal utama itu harus kepercayaan. Iya, betul sih. Dan harus banyak teman ya. Nah, relasi, networking. Ya. Iya sih sebenarnya sih. Tapi bagi kamu bekerja itu apa sih? Bekerja itu ya? Bekerja itu artinya produktif. Produktif. Jadi umur manusia itu kan, umur produktif itu di umur 20 sampai 60 tahun. Seorang itu bisa dikatakan masih produktif saat dia masih bisa bekerja. Tapi kalau misalkan orang itu sudah nggak bisa bekerja, artinya orang itu sudah nggak produktif. Betul. Ya emang bekerja tuh emang produktif, yang pastinya menghasilkan sesuatu ya, bukan untuk kita lain dan untuk orang lain juga kan, itu kan yang pastinya kan. Ya saling melengkapi lah. Saling satu sama lain, aku perlu kamu perlu itu juga kan. Nah, maksudnya seperti definisi kerja enak banget ya, harus produktif. Cuman ada orang yang cuman sekedar bekerja, ada orang cuman yang beda melakukan pekerjaan itu tergantung dari passionnya, tergantung dari tujuannya. Kalau misalkan dia cuman sekedar kerja ya, dia cuman bekerja terus memenuhi jalan pikirannya itu memenuhi, saya kebutuhan nanti bulan ini mau beli ini kan. Tenang lah, sudah ada gaji bulanan. Tapi kalau misalkan orang yang misalkan punya tujuan, misalkan karir ya.
ada yang di karir, ada yang di keluarga, ada atau buat pasangan atau buat anaknya kan. Jadi misalkan nih, misalkan sebagian teman-teman kebanyakan termasuk saya juga kan, misalkan mau bahagiain orang tua atau misalkan mau bahagiain pasangannya, itu kerjanya tuh pasti beda. Apalagi kalau bedanya kayak gini. Kalau misalkan kayak terdesak nih, dia ini sebentar lagi mau nikah misalkan, otomatis dia tuh kerjanya lebih wah lagi, lebih kuat gitu lebih strong lagi, dikuras lagi tenaganya, dikuras lagi otaknya, gimana nih kalau misalkan penjualan saya biar lebih tinggi lagi nilainya, value-nya. Jadi karena ngikutin bonus kan. Oh berarti gitu. Kamu emang dari dulu suka di marketing ya berarti ya? Di retail ya. Iya pasti kan jualan juga kan. Jualan juga, ketemu orang. Iya. Dealing. Tapi sih bukan jarang ya. Tapi banyak sebenarnya teman-teman banyak yang nggak di passion itu. Tapi kamu apa suka gitu di retail gitu atau emang passion kamu? Mungkin emang passion sih. Karena sebenarnya waktu dulu itu kuliah itu kuliahnya di kesehatan, di radiologi. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau mengikutin sesuai alur pendidikan, itu harusnya di bagian ronsen di rumah sakit. Oh, gitu. Jauh ya? Jauh. Oh, berarti kamu anak kesehatan ya berarti ya? Harusnya. Cuman kan dari waktu itu lulus kuliah, coba cari kerja yang sesuai sama pendidikan, udah sampai ke Balikpapan, Samarinda, Tanjung. Jadi waktu itu belum dapat. Nah, akhirnya mulai dari kerja WO, ikut temen kan, WO kawinan di orang-orang Cina gitu. Terus ada kerjaan pertama di retail, akhirnya kerja di retail dan 1 tahun kerja di retail langsung dapat prestasi. Best promoter sama best sales. Nomor 2 se Indonesia. Pada dalam waktu berapa itu? 1 tahun. Cuman pendek ya waktunya. Iya. Masuk bagus juga kamu berarti kinerjanya. Tapi ya emang kamu basicnya di kerja ya, sebagaimana orang yang berkompeten di tempat atau lokasi kerja ya. Tapi belum lebih ke usaha tapi kerja ya. Kalau dulu pernah sih coba online shop pas berhenti kerja di kerjaan pertama, itu coba online shop, rame online shop. Terus mau kalau misalkan saya kerja ada tambahan lagi nih uang. Akhirnya waktu itu kerja di farmasi, online shop masih jalan, farmasi. Akhirnya pas waktu itu tahun 2015 akhir, akhirnya saya merantau ke Jakarta. Nah pas sudah di Jakarta itu kan hiruk pikuk. Iya pasti. Rame banget kan. Rame banget Jakarta. Kerjaan super sibuk. Habis itu waktu habis di jalan kan pulang kan, akhirnya nggak kepegang lagi online shopnya. Oh jadi gitu. ya. Oh ya pasti akan terjadi kan, pasti akan ada yang dikalahkan lah. Iya kalau karena kesibukan prioritas. Itu bekerja prioritas lah ya. Nah menurut opinimu aja, pekerjaan yang paling mendominasi di saat pandemi ini apa sih? Paling mendominasi? Iya. Paling banyak banget ya? Iya paling banyak di saat seperti ini apa sih? Sebenarnya kalau misalkan dibilang paling banyak itu masih bertahan di retail. Di retail. Karena retail tuh nggak ada matinya. Tapi kemarin kalau misalkan pangkasnya dari Sandiaga Uno, itu kerjaan yang paling bagus atau misalkan bidang yang paling bagus sebenarnya di bidang telekomunikasi. Jadi saat ini kan kita kendalanya itu kebanyakan pekerjaan atau perusahaan harus megang berapa karyawan, banyak karyawan, harus nyetok barang. Tapi kalau misalkan kita punya usaha yang di telekomunikasi atau perusahaan bergerak di bidang itu kan mereka tuh nggak nyetok barang. Kita bilang aja aplikasi lah. Iya betul. IT teknologi. Kalau misalkan aplikasi itu kan pertama nggak nyetok barang. Betul. Karyawannya sedikit, bahkan ada yang nggak pakai karyawan. Terus kalau misalkan di IT komunikasi itu, kalau misalkan aplikasi itu tanpa batas wilayah. Contohnya aja waktu awal-awal masuk di Indonesia, mungkin tahun 2010 ya, waktu itu Facebook itu kan bisa
ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Iya, bisa network. Di Indonesia karena lumayan ribet. Ditanyalah, Facebook ini kantornya di mana? Iya betul. Sempat ya bertanya ya. Itu. Jadi sebenarnya yang nggak harusnya ada kantor jadi ada kantornya. Akhirnya dibuat kantor lah di Jakarta kan. Gitu. Tapi kamu sempat masuk atau belum sempat? Masuk apa? Ke Facebook, kantor Facebook. Belum sempat sih waktu itu. Tapi cuma tahu infonya. Iya tuh keren loh. Iya. Google juga kan? Iya, Google juga ada tuh, selalu besar banget gitu. Iya. Kalau mikir itu udah habisnya udah kaya banget mereka. Nah, yang pastinya lagi mendominasi ya seperti itu usahanya ya. Konvensional agak menurun ya, tapi tetap belum kondusif banget ya, maksudnya karena pertama kita harus disuruh social distancing, physical distancing, jadi ya kalau nggak penting-penting amat orang pasti nggak mau gitu. Karena kalau misalkan zaman sekarang kan eranya ini kan kita sudah pas banget nih masuk era digital. Informasi dan konseptual itu di digital teknologi. Dan yang menggerogoti orang-orang saat ini adalah itu by phone, lewat handphonenya sendiri. Iya, iPhone doang. Bukan iPhone, maksudnya handphone ya. Iya, handphone semuanya. Mereka juga bisa cari duit dari handphone. Sekarang bisa menyebarkan hoax dari handphone, terus kan bisa bikin apa-apa dari handphone kan. Tergantung penggunanya. Iya, tergantung usernya kan. Iya, harus bijak-bijak. Iya, ya pastinya nih ini kan kita lagi ngomongin yang bekerja, yang pastinya semangat gak kamu bekerja dalam saat seperti ini gitu. Harus tetap semangat. Iya, pasti harus tetap semangat ya. Kalau misalkan saat ini kan saat pandemik. Kita ini kan mungkin kita bilang lah sebagian banyak itu banyak yang di rumah, jarang ketemu juga kan. Cuman nanti mungkin setelah pandemik ini itu tergantung keputusan masing-masing. Orang tuh bakal kaget. Kagetnya tuh ada dua pilihan mungkin. Kaget pertama mungkin dulunya yang kalau misalkan kurus bisa kelihatan lebih melebar ya kan. Yang dulunya gemuk bisa kaget juga. Loh kok badannya sekarang bisa kurusan atau misalkan atletik. Tergantung dari keputusannya. Terus juga perusahaan yang dulunya tinggi, terusannya dulunya bagus, bisa jadi menurun. Jadi kan ada perubahan drastis ya juga. Iya, perusahaan yang dulunya yang biasa-biasa aja bisa jadi drastis. Itu tergantung dari keputusan mereka masing-masing. Mau bersikap positif menunggu kabar pandemi ini berakhir, atau jalan terus. Mereka menjalani kehidupan normal baru, new normal. Kan trendingnya sekarang ini new normal. New normal, betul. New normal itu maksud mereka itu ada yang berasumsi itu new normal itu kita akan mengalami hari normal baru, kehidupan normal baru di tanggal sekian atau bulan sekian. Tapi kalau misalkan orang yang optimis atau misalkan positif kan, new normal itu adalah kehidupan kita yang sebenarnya, yang kalau misalkan kita bisa jaga diri kita baik-baik, bisa jaga kebersihan, bisa mawas diri sama lingkungan. Ya, kesehatan itu kan buat diri kita juga. Iya, yang pastinya itu just apa ya, maksudnya just istilah sih menurut aku ya, new normal gitu ya. Yang pastinya kan kamu normal kan? Alhamdulillah. Kan new itu baru, normal itu normal, jadi baru normal berarti. Baru normal. Oke, ini bagi kamu kan para pekerja nih, apa kena potongan gaji juga kalian itu di saat tidak bekerja, jamnya diporsir atau apa dari atasannya? Alhamdulillah di perusahaan saya tidak ada pemotongan gaji. Tapi PHK nggak ada juga kan? Tidak ada PHK sama sekali. Alhamdulillah. Terus? Cuman manajemen itu minta yang penting capai target. Iya, betul ya, itulah sebenarnya. Mau apapun kalian, mau apapun apa, tetap harus capai target. Betul. Ini kan kamu sebagaimana para pekerja kan, yang pastinya nggak bisa harus duduk di rumah, nyantai di rumah, pasti pagi-pagi udah nyiapin sarapan, jalan, pasti kan keluar kan. Nah, ada nggak dari teman kamu atau orang-orang pernah nyinyirin kamu di media sosial atau di
WA atau apa gitu pernah nyinyirin kamu nih ini berjalan aja masih apa keluar terus gitu. Kalau teman-teman di Banjarmasin sih aman semuanya, nggak ada yang kayak gitu. Cuman di Jakarta. Oh di Jakarta ya? Karena kan mereka kan berbeda. Ini kan sama di sini kan ya. Loh kok Mas Rais masih kerja, masih ketemu orang katanya kan. Yang ngomong ini masalahnya tuh dia ini sudah tinggi sih, manajer perkapalan di Jakarta. Jadi kalau misal mengatasi kayak gitu kan, kenapa masih bekerja, kenapa masih ketemu sama orang? Selama kita masih bisa menjalankan protokol pandemik ya kan, harus jaga kebersihan, jaga jarak, semuanya, insya Allah semuanya aman. Iya ya, dan pastinya berdoa untuk keselamatan kita juga. Betul. Ya. Iya. Soalnya kalau misalkan usaha tanpa doa itu sombong. Iya, betul banget. Iya, yang pastinya harus berdoa juga sih. Nah, itu kan namanya ikhtiar. Walaupun kayak gimana aja kan ya. Kita keluar, kita bekerja, kan ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Iya, bukan ada kelayapan alasannya. gak karuan, ke sana kemari, kan gak ada tujuan, kan itu kan yang dilarang itu kan sebenarnya itu gitu. Iya. Kebanyakan orang ngejudge ya udah kamu di rumah aja kalau usah begawi apa kan itu kan lagi akan menjadi salah karena sekarang ini kan masa-masanya sensi banget gitu, sensitif banget sekarang. Yang kita salahnya tuh ya buahnya berkawanan kesana kemari. Nah itu loh. Karena tahu jar pandemik jar berkawanan. Tetap berkawanan kali. Nah kan sebenarnya kalau ini kan kita begawi mencari duit, mencari nafkah untuk sesuatu yang kita maksudnya ada beban lah, maksudnya ada ini. Ada alasannya, tujuan. Dan itu wajar. Jadi bagi teman-teman semua yang emang lagi kerja ya harus semangat ya. Betul. Harus semangat, terus jangan patah semangat atau jangan dengerin omongan yang nyinyir banyak lah, karena banyak banget kan yang orang ngomong seperti itu kan. Nggak boleh keluar atau apa gitu, padahal kan kita sana-sana semata kerja nyari uang juga gitu. Tapi sih macam-macam sih manusia sih, namanya kan kita di sini kan bicara, sharing, berpendapat, opini. Karena kan siapa tahu ada yang suka dengan opini kita, ya alhamdulillah, nggak suka juga ya alhamdulillah kan. Ya karena kita di sini tidak ada untuk memprokan kita atau menyuruh orang suka sama kita, suka sama kerja, suka sama kan tidak bisa. Pasti ada pro dan kontra yang terjadi gitu. Nah, yang pastinya kalau kamu sendiri sih bagaimana sih menanggapinya kalau hal seperti itu? Menanggapi pro dan kontra ya? Iya, pro dan kontra itu kan antara kerja dan di rumah aja gitu. Kalau misalkan selama kita kan kerja itu ada tanggung jawab. Kalau misalkan kita ngikutin apa kata orang nih ya, mending di rumah aja nggak usah kerja lagi. Tapi kalau misalkan kita kerjanya yang kita kerjakan ini masih benar, nggak menyalahi aturan, ya kan, selama itu nggak merugikan orang banyak juga, ya mending lakuin kerja. Tapi kalau misalkan kita milih buat di rumah aja, nah kita pun harus siap. Iya betul, harus siap konsekuensi yang kita ambil ya. Kamu nggak ada uang, susah makan, ini kan. Tapi kalau misalkan di rumah aja nih, sudah ada usaha atau misalkan ada luaran tuh yang mungkin kalau misalkan ada penghasilan lah mungkin ya. Mungkin penghasilannya tuh lebih besar daripada kerjaan atau setara lah. Ya setidaknya lebih bijak lagi usahanya ini apa bisa manjang ke depannya atau cuma bertahan 1-2 bulan, 1-2 tahun dibanding pekerjaan. Yang mana yang lebih baiknya ya harus bijak-bijak kita milih satu keputusan. Betul. Yang pastinya kita tidak memaksakan orang untuk menyukai kita dan untuk full mengikuti anjuran kita ya. Ya sebenarnya kan ya pastinya kan semuanya ada kendaraan tersendiri kan, karena waktu ini kita kan emang lagi diterpa musibah yang sama kan, satu dunia. Betul, gitu satu kan. dunia. Yang pasti kan kita punya kendaraan masing-masing, ada kendaraannya yang udah enak, ada kendaraannya yang masih ngerintis, yang kendaraannya yang udah masih middle. Nah yang pasti kan itu beda-beda yang bagaimana caranya kita bisa keluar dari badai tersebut. Betul. Nah itu kan yang pastinya kan gak usah ngejudge apa-apa ya gitu ya. Kebanyakan sih itu sih, wah ini. Tapi sih kalau kita pikirkan, kalau kita lihat dua sisi, emang
emang itu bertolak belakang. Dan kalau aku sebut itu kayak apa ya, sebenarnya serba salah sih, tapi nggak ada yang salah. Nah itu kan sebenarnya kita cari keluar, aman ya. iya cari aman. kita keluar salah, terus kita di rumah juga salah juga, maksudnya gitu kan. Tapi kita nggak mau salah, nggak mau salah. Maksudnya salah tuh kayak kita salah menyebaran virus atau apa gitu kan nggak mau kan. Iya. Jadi kan harapannya nih apa aja nih buat para teman-teman nih yang pasti bisa mendengar ini, yang pastinya kan mereka juga kerja keluar mencari nafkah dan untuk menghidupi keluarga mereka. Nah ada apa ya, ada ini sejenis kayak harapanmu lah apalah. Kalau harapan utama sih ya pandemi ini segera berakhir. Itu sebenarnya amin. Iya. Cuman kalau misalkan buat teman-teman yang masih kerja, yang penting keluar itu buat bekerja aja. Jangan sampai kita selain bekerja melayap kayak gitu. Melayap atau berkeliaran kayak gitu kan, artinya itu kan kalau misalkan lagi PSBB ini kan ada yang memperbolehkan buat lewat menggunakan ID dari kerjanya. Iya, betul. Nah, jangan sampai penyalahgunaan lah ibaratnya, penyalahgunaan ID. Iya. Iya, penyalahgunaan ID atau surat tugasnya itu buat lebih banyak main ke teman, lebih betul. Apalagi kalau misalkan sekarang kan sudah mulai dibuka lagi nih tempat nongkrong. Iya. Beberapa. Masa sudah buka ya? Iya. Ada beberapa ya? Ada beberapa. Wah, asik tuh nongkrong aku tuh. Wah, sudah kangen ya. Enggak lah, aku emang pas udah beberapa bulan ini kebanyakan di rumah aja nih, makanya bikin podcast di rumah. Karena banyak project ya. Iya, di rumah aja jadinya kan. Walaupun ya dulu sempat juga kan membangkang atau apa kan, tapi ya emang sekarang ya tersadarkan emang harus di rumah aja, tapi juga harus keluar biar pikiran kita jernih dan harus waras gitu. Iya kan, kebanyakan kan pada saat sekarang ini orang nggak waras, banyak menyalahkan, banyak mengeluh, banyak ini gitu. Sebenarnya kan yang kita kurangi itu sifat itu gitu. Ya udah, kita yang pastinya jalan. Menurut kamu kan pekerjaan kamu seperti ini, pekerjaan aku seperti ini, pekerjaan teman seperti ini, yang pasti kita jalan terus dan ikuti himbauan pemerintah, protokol kesehatan juga kan, yang pasti jangan lupa pakai masker, terus hand sanitizer, cuci tangan, makanan yang sehat lah ya, dan olahraga yang cukup ya. Betul. Nah itu kan udah, walaupun seperti itu, alhamdulillah yang pastinya insya Allah kita akan terhindar karena kita berikhtiar, tidak meremehkan. Iya betul. Nah itu kan, ya pastinya kita harus kerja terus, berkarya terus. Iya, terus tetap berkarya terus, bikin terus, pokoknya gawi aja apa yang hendak digawi gitu nanti saat seperti ini. Jangan sampai kita pada semangat. Soalnya aku dulu sempat di awal-awal pandemi itu aku down 3 minggu, aku nggak bisa bikin apa-apa, nggak bisa kerja, nggak bisa cari duit, gak bisa bikin konten. Separah itu ya? Iya, separah itu, emang parah banget. Jadi karena kan aku kan lebih ke mood kan. Iya. Media menyerang otakku menyerang ke moodku. Jadi aku mau bikin apa-apa itu susah gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah nggak terlalu seperti itu ya, nggak terlalu. Sudah plong ya sekarang ya? Iya, sudah ya nggak terlalu plong sih ya. Tapi emang ya udah ngerti aja. Yang pastinya kita ikhtiar. Jangan meremehkan hal itu. Terus ya kalau datang ya harus antisipasi lah, kayak cuci tangan atau apa kalau datang dari mana-mana. Itu aja sih, karena kan sebenarnya yang reaktif itu bukan dari kita kan. Kita kan cuman dari umur kita kan lumayan sistem yang kuat ya. Yang di ini kan, yang di care banget kan itu orang tua kita. Iya. Sebenarnya sih itu orang tua dan bayi-bayi gitu. Kalau kita mah apa tuh? Enggak juga sih, kalau misalkan orang tua zaman sekarang kan banyak yang muda tuh. Ada papa muda, mama muda ya kan. Iya, itu lagu mama muda. Nah, ya maksudnya pembelaanku ya apa ya? Mau apapun itu ya, namanya bekerja, keluar, ada yang usaha di luar, yaitu
yang pastinya lakuin aja, yang pastinya harus ikutin apa tadi protokol kesehatan gitu. Sebenarnya sih nggak ribet-ribet ya, itu aja sih sebenarnya ya. Mau dan karena kita lagi di lembah yang sama ya emang itu emang harus dilakuin banget saat ini. Iya. Jadi kan kalau misalkan semuanya itu bukan jadikan punishment, tapi jadikanlah lifestyle baru kita. Nah betul itu, jangan dijadikan beban juga. Kan? Ya pastinya ya itu yang aku terapkan ya, aku jalani dan aku berinovasi. Aku terus berkarya, terus berinovasi, terus walaupun di rumah aja, walaupun di sini, tapi aku harus membuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain sekitar. Mantap. Kan. Jadi ya karena podcast ini kepikiran dari mana nih? Kepikirannya sebenarnya kan lihat-lihat dari teman juga, yang dari besar, dari Bang Ded, dari Radit gitu. Iya. Ya karena kan apa ya, kata orang tuh katakanlah walau satu ayat ya. Kita kan yang pastinya nge-share yang baik, terus memberi pencerahan atau memberikan ya motivasi lah terhadap orang-orang yang lagi down di saat yang seperti dulu aku pernah rasakan. Nah, gitu. Karena aku pernah rasakan, ya itu, ya udah kayaknya aku harus bikin sesuatu yang bermanfaat buat Banua kita gitu. Saya termasuk bangga sih. Iya, bangga kenapa Anda? Sih. Karena di Banjarmasin kan Banjarmasin ini orang tuanya itu jalan di tempat kurang maju, maunya ke Jakarta. Tapi kalau misalkan sudah ada podcast kayak gini kan bisa angkat nama Banjarmasin gitu ya. Nah iya kan sebenarnya kan lebih kita lebih ke inovasi itu. Jangan sampai kita ketinggalan karena Banjar ini sudah kompeten loh. Karena kan aku dulu tinggal di Jakarta 3-4 tahun ya oke. Tapi dari situ aku ambil ilmu, dari situ aku ambil network. Aku balik ke Banjarmasin, ya udah aku aplikasikan aja di daerah aku tersendiri gitu. Jadi nggak mesti jadi orang besar dulu ya? Betul, yang penting nggak harus kamu ke Jakarta, nggak harus apa jadi artis gitu. Dulu, iya di daerah kita ini udah keren-keren, udah bisa gitu. Sumber daya alamnya gitu, kita udah keren. Sumber daya manusianya juga keren banget di daerah kita. Tinggal ini. dipoles lagi ya. Tinggal dipoles lagi dan banyak banget apa ya, kayak talenta atau apa di Banjar yang nggak bermunculan. Mungkin lewat podcast ini aku bisa memunculkan mereka yang emang berbakat yang tidak terlihat bisa menjadi terlihat. Nah, gitu kan. Iya kan? Jadi kan emang tujuan podcast ini seperti itu gitu. Kita sama-sama sharing, gali informasi apa yang baik buat kita dan kisah saran sesuai pengalaman kita dan motivasi terhadap teman-teman biar mereka semangat lagi. Mantap. Iya kan. Nah, thanks banget ya pastinya nih si Ice Cowboy ya sudah dapat hadir gitu. Terima kasih juga sudah diundang. Ya pastinya ya itu ya, kalau bekerja ya, kalau kamu kan, kalau aku lihat bekerja itu nggak setengah-setengah ya. Emang benar-benar bekerja gitu, dan bekerjanya tidak hanya untuk mencari rezeki tapi juga meningkatkan apa ya, maksudnya kredibilitas kita di pekerjaan tersebut ya kan. Pasti akan ada tunjangan-tunjangan dan naik-naikan jabatan atau apa kan, itu kan sebenarnya tujuan bekerja kan, bukan hanya bekerja ya dapat duit udah balik udah beda balik ya kan, ada tipenya ya seperti itu. Ada tipenya, ada macam-macam orangnya seperti itu. Oke, yang pastinya semoga wabah ini cepat berlalu. Amin. Dan kita bisa bekerja lagi dengan normal lagi. Amin. Walaupun baru normal ya, new normal. Mungkin ya, dan semangat optimisnya yang pastinya jangan lupa. Pasti. Iya, dan yang pastinya kita di badai yang sama tapi tempat atau kapalnya yang berbeda gitu. Oke, lagi thanks banget Ice Cowboy udah bisa datang. Semoga bisa memotivasi teman-teman semua yang ada nonton. Semoga termotivasi ya semuanya. Amin. Oke, gua Pandas Pansos Podcast. Pandas Podcast.